Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas apa yang telah terjadi, atas apa yang sedang terjadi, dan kami bersyukur juga untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini adalah semata-mata rangkaian rencana-Mu untuk masa depan kami yang lebih indah, ya Allah Bapa. Sebentar kami akan datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang kepadamu dengan segala keterbatasan kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala dosa-dosa kami Tuhan. Yalah Bapa, kami percaya Engkau malam ini hadir dan bertahta di atas puji-pujian kami. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami Bapa. Sucikanlah, kuduskanlah kami ya Allah Bapa, agar malam ini kami lebih layak boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan fellowship pada malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama. Saya undang untuk Bapak Ibu berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, biar seluruh panca indera jiwa kita semua terarah untuk memuji Tuhan kita. Kita angkat sebuah pujian, Sungai Sukacitamu. Haleluya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita akan pujian dari awal. Lebih sukacita. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu di dalam sukacita-Mu. Tak hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, kita akan pujian dengan lebih bersukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu di dalam sukacita-Mu. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan, melayani-Mu di dalam
Sekali lagi mengalir, mengalir bersamamu. Cita-citamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Allah kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau kami tinggikan namamu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau haleluya. Sorak-sorak-sorak. Hujan dari awal dengan lebih sukacita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak. Kami mau segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, yeah. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau haleluya. Kita angkat tangan kita dan lambaikan soraklah, soraklah. Haleluya, soraklah, haleluya. Sorak, 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 sorak. Hey. Sorak, sorak, sorak. Soraklah, haleluya. Hey, sorak. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi sorak-sorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya.
Silakan duduk kembali. Baiklah Pak, kita angkat sebuah pujian segala perkara. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tak percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Saya rindu cuma saja untuk membawakan lagu ini. Mari kita sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus saya rindu semangat untuk katakan dengan lembut lagu ini. Segala perkara, segala sekali lagi katakan dengan lebih lembut. Setia. Mari sama-sama kita katakan dan penuh iman. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia
memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagimu segala puji, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia lebih dalam. Mari kita angkat tangan kita, kita hadapkan wajah kita ke surga. Mari kita sembah. Oh, haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puja. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Engkau sangat Dialah Bapa surgawi. Malam ini kami bersatu hati Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Di depan altar-Mu yang maha tinggi dan maha kudus, kami dengan penuh iman, kami mau menyatakan bahwa segala perkara kehidupan kami akan kutanggung di dalam nama-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Jangan pernah halangi kuasa Tuhan dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan kita. Janganlah pernah khawatir, karena kita memiliki Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Amin, haleluya. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh haleluya, oh haleluya. Ku terima kemenangan yang datang darimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memiliki Tuhan yang besar, kami memiliki Tuhan yang kuasa. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Engkau baik sungguh, Engkau baik, Engkau teramat baik, Engkau sungguh baik. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu segala puji dan kemuliaan. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
lagi kita akan pujian dengan penuh iman, kita katakan kiranya amin berlimpah-limpah amin dan memperluas daerahku dan kiranya lindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan terbaik kepada Allah. Ibu silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita angkat sebuah pujian lebih dari nafasku Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Lengkap aku dalam hangat naunganmu, masih hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Mari kita panggil Dia Bapa. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita akan pujian dari awal. Kita panggil Dia Bapa. Bapa, oh Bapa,
undang Bapak itu untuk bangkit berdiri. Tuhanmu Bapa lebih dari nafasku, nafasku Bapa ku perlukan. Berjalan di sampingmu Bapa seumur hidupku, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa ku perlukan. Berjalan di sampingnya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari ku perlukan. Berjalan di sampingmu Bapa seumur hidupku, lebih dari nafasku, nafasku Bapa ku perlukan. Bapa berjalan dengan Dia Bapa untuk selamanya. Sekali lagi katakan, lebih dari nafasku, lebih dari mari Bapak Ibu buat tambahnya masuk depan. Kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan, lebih dari nafasku. Biar pujian ini bukan sekedar pujian, jadikan pujian ini ungkapan hati kita. Bayangkan Tuhan selalu berjalan di samping kita, tapi firman Tuhan bilang apa? Kemuliaan-Mu ada di depanku Tuhan. Oh, lebih dari nafasku. Ini kerinduan kami Bapa. Ini iman kami Tuhan malam hari ini. Lebih dari nafas kami Tuhan. Lebih dari hidup kami Tuhan. Tanpa musik naikkan pujian ini. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Yang perlu kasih Tuhan, angkat tanganmu tinggi malam hari ini di hadapannya. Gak usah gengsi sama kiri kanan. Percayalah urapan Tuhan sedang mengalir. Percayalah Tuhan sedang berjalan menghampiri engkau pada malam hari ini. Setiap engkau, setiap kita yang ada dalam ruangan ini tidak akan terluputkan dari hadiratnya, tidak akan terlepas dari lawatannya. Yes. Tuhan sedang melawat setiap kita. Tuhan sedang memeluk setiap kita malam hari ini. Tuhan gak tertarik dengan masa lalu kita.
Tuhan gak tertarik dengan masalah hidupmu, tapi malam hari ini Tuhan sedang tertarik dengan hati-hati yang sungguh-sungguh berseru kepadanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku. Tuhan, pujian ini bukan lip service. Pujian ini bukan sekedar karaoke, Tuhan. Imani Tuhan sedang menumpangkan tangannya ke atas saudara dan saya pada malam hari ini. Seumur hidup, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku. Sungguh kami perlu Kau Tuhan. Berjalanlah Bapa selamanya. Yes, Jesus. Berjalanlah Tuhan, pegang tangan kami dan tuntun langkah kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan, jangan Kau tinggalkan, sebab kami tak mampu, kami tak sanggup Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Oh, yes Jesus. Berserulah dengan keras di hadapan Tuhan pada malam hari ini, saudara. Kirana nabasyana namo, siarana namo. Tuhan taruhkan satu hal gini. Aku sedang ada di tempat ini. Aku hidup di dalammu, kata Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujianmu. Kirana nabasyana, naikkan syukurmu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan malam hari ini, saudara. Dan pegang betul janjinya bahwa Tuhan menakar setiap air matanya di kirbatnya, kata Tuhan. Oh, tidak ada perkara yang sukar di hadapannya. Masalah apapun, kata Tuhan, kecil. Oh, ya Rabbana namamu. Haleluya. Yes, Jesus. Bapa, aku berdoa malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Kau sungguh hadir di tempat ini. Kau ada dan Kau melawat setiap kami. Kau ada dan Kau memenuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kau ada dan Kau hidup dalam kehidupan kami Bapa. Kau yang memperkenankan kami Tuhan. Malam hari ini boleh ada di tempat ini. Malam hari ini kami boleh berdiri di mana kami ada saat ini. Karena anugerah-Mu, karena perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau mengambil bagian kami yang terbaik malam hari ini Tuhan. Duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Puaskan kami Tuhan dengan Roh-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kebenaran-Mu. Genapi Tuhan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa pertolongan kami hanya datangnya daripada-Mu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu dengan ucapan syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam.
Saya sungguh diberkati boleh ada di tempat ini. Saya sungguh diberkati boleh ada di tengah-tengah saudara. Saya percaya setiap saudara yang hadir malam hari ini karena Tuhan yang menyuruhnya. Bisa aja malam hari ini setiap kita boleh tidur di rumah, ngapain? Hujan, enak ya dari pagi, benar nggak? Mendung-mendung sendu gitu ya. Di rumah makan yang hangat-hangat, minum yang hangat-hangat. Wow, tidur nonton TV, ibu-ibu bisa nonton drakor, bener nggak? Bapak-bapak bisa cangkruan di pos ronda, ya kan? Tapi percayalah, apa yang kita lakukan malam hari ini Tuhan catat menjadi suatu kebenaran dalam hidup kita. Amin. Seperti Tuhan memperhitungkan itu terhadap Abraham. Baik, malam hari ini saya memperkenalkan diri saya lagi, walaupun sudah mungkin ada yang bosan ngelihat saya. Ya, saya Gilbert. Saya asli Ambon. Kedua orang tua saya Ambon. Saya punya 1 istri dan 2 putra. Dan ini sering saya bilang, tolong jangan dibalik. 1 istri, 2 putra. Baik. Ya, saya tinggal di Gedangan dan saya sama Pak Edi sudah kenal cukup lama. Dan hari ini pertama kali lagi saya hadir di tengah-tengah saudara. Baik, saya akan membagikan karena temanya Praise and Worship Night ya Pak Edi ya. Ya, saya nggak janjian sama Pak Edi. Saya juga nggak janjian dengan pemimpin pujiannya, WL-nya, bahkan dengan sharingnya Waris tadi. Saya nggak janjian. Tapi ternyata itu yang Tuhan lagi mau genapi dalam kehidupan kita. Amin. Pada saat Pak Edi nanya, kasih temanya gitu ya. Yang Tuhan taruhkan cuman ini. The power of worship. Setiap kita Tuhan ciptakan, Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk menjadi worshiper, penyembah. Katakan amin. Ada seorang pendeta mengatakan gini, orang Kristen itu hutang penyembahan kepada Tuhan. Kita ini hutang penyembahan sama Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan saudara dan saya? Karena Tuhan pengen ciptaannya itu menyembah Dia. Di surga 24 jam malaikat di surga menyembah Dia. Amin. Tapi Tuhan rindu loh, setiap saudara dan saya datang nyembah Dia. Ambil waktumu. Baik, itu yang membuat saya sampai hari ini naik motor ngapain aja saya nyembah Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah menaruhkan itu di bibir, mulut, lidah, hati kita. Amin. Apapun itu, Tuhan sudah taruhkan untuk kita nyembah Dia. Pasti ada pujian baru setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Benar gak? Enggak harus lagu yang tadi kita nyanyikan, enggak. Pasti kita mungkin maaf kata lagi BAB, ada aja ucapan syukur kita. Atau lagi di jalan naik motor, lampu merah, ada aja pasti Tuhan taruhkan. Tergantung daripada kitanya. Ngerespon apa enggak? Ngedumel apa enggak di lampu merah kena macet? Atau kita mau mengucap syukur? Sebelum saya masuk ke firman, saya punya sedikit sharing gini. Saya bertobat di Bali, saya punya seorang sahabat yang sangat-sangat luar biasa kejahatannya. Nah, dia orang Ambon juga. Teman saya ini baru keluar dari Cipinang waktu itu, kasus narko. Dan terus saya pada saat itu saya pulang dari Bali ke Jakarta, ketemu dia. Dia baru keluar, terus dia tanya, "Bert, sekarang di Bali?" "Iya, saya di Bali." "Kasih alamat dong, saya mau ke Bali." Saya bilang, "Ini ongkos, ini alamat saya ke Bali." Sampai di Bali, saya nggak tahu saya mau ngasih kerjaan apa, saya nggak tahu. Karena saya juga baru kerja, gitu ya. Apalagi dengan dia alumni, gitu ya. Wow, saudara kalau lihat orangnya, pasti saudara nggak akan mengira orang ini akan bisa bertobat sampai sedemikian. Hitam, bukan hitam lagi, udah ungu. Bayangin, ungu, badannya sepintu itu.
botak gitu ya. Maaf, Mas Apu. Botak hitam gede. Namanya Ernest. Setelah dia datang ke Bali, belum bertobat, sama-sama saya belum bertobat pada saat itu. 99, tahun 99. Dia datang, saudara, dia dengan membawa 1 kilogram ganja. Sama-samalah kita make. Singkat cerita, kita bertobat sama-sama. Dia seorang DJ juga, disc jockey. Akhirnya dia ngelamar. Jadi saya di kosan saya dulu itu saya menampung 4 orang. Padahal gaji saya tahun 99 masih 350.000 hidup di Bali. Saya nampung 4 orang. Saya harus ngidupin mereka. Saya, Tuhan kasih hikmat, beli sepeda ontel. Saya beli sepeda ontel. Setiap hari saya kasih uang beli koran, cari lamaran, bikin, isi, keliling. Jadi 4 orang itu saya gilir. Hari ini kamu gantian ngontel keliling itu Denpasar harus dapat kerja. Puji Tuhan hari ini Ernest menjadi seorang yang sangat luar biasa, chef di kilang minyak. Nah, yang saya mau ceritakan gini. Pada saat di Bali dia sempat kerja di sebuah catering. Lagi nyetir mobil ngantar catering ke hotel-hotel. Itu macet total. Dari Gatsu mau ke Kuta. Pada saat macet, yang keluar dari mulut dia itu puji-pujian. Nah, orang di sebelahnya dia itu ngeliat, kok orang ini senyum-senyum ya, terus nyanyi gitu, gembira gitu ya. Orang itu tanpa sadar ngetok kacanya. Bang, kok dari tadi saya ngeliat abang kok santai ya, ketawa-ketawa, nyanyi, nyanyi-nyanyi gitu ya, ada sukacita. Kenapa bang? Enggak, saya muji Tuhan kata dia. Bayangkan. Pintu jendela mobil tertutup, orang bisa tahu, orang terberkati. Pernah nggak kita berpikir pada saat kita di lampu merah kita memuji Tuhan, Tuhan bisa membuat roh itu transfer ke kiri kanan kita. Dahsyatnya Tuhan Yesus di situ. Itu yang dia lakukan. Sampai hari ini dia ada di Jakarta dan saya sangat terberkati dengan kehidupannya. Baik, saya harus masuk ke sini dengan cepat aja. Saya memberi tema bahwa the power of worship. Firman-Nya saya ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 28. Bisa tolong ditayangkan? Saudara, setiap kita pasti tahu cerita ini. Ada yang tahu ceritanya tentang siapa? Paulus dan Silas. Baik, saya bacakan ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 23 sampai 24, saya mencatatnya gini, mengalami masalah seolah-olah kita dibelenggu dan dipasung. Kalau kita baca lagi tentang Paulus dan Silas di atas bahwa ada perempuan-perempuan tenung gitu ya, ahli-ahli tenung gitu ya, yang bosnya nggak terima ibaratnya gitu. Bahwa wah ini mata pencarianku diputusin nih dengan adanya Paulus dan Silas memberitakan kebenaran. Benar ya? Seperti itu. Nah, tanpa kita sadari hari-hari ini berapa banyak di antara kita yang sedang terbelenggu dengan pola pikir kita, dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Amin. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, ekonomi keluarga, segala macam. Tadi Waris sharing bahwa mamanya harus, mungkin yang terlewat dari Waris, saya mau beritahu saudara, tempurung kepalanya itu diangkat, saudara. Hari ini tidak ada tempurung kepalanya. Karena pada saat mau dikembalikan,
ternyata itu sudah tidak bisa. Benar ya Riz? Dan itu kalau mau diganti pakai titanium, itu mau berapa miliar lagi. Tapi di sini kita bisa lihat, dibelenggu gitu ya, dengan masalah. Pada saat pengen hidup benar Tuhan, kok ada aja. Selalu akan ada. Saya bilang sama teman-teman, ya tadi Waris juga sharing bahwa ada di sebuah persekutuan doa. Persekutuan doanya kita crossline namanya. Gitu ya. Seringkali kita terbelenggu dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita pikirkan. Kita membatasi. Kita tahu kita punya Tuhan. Benar gak? Percaya gak? Percaya pada saat ditanya. Yakin gak? Yakin. Tapi pada saat masalah datang, kita membuat masalah lebih besar. Saya bilang sama teman-teman, hidup orang kekristenan itu ibarat kita lagi main di pinggir pantai. Masalah itu akan datang seperti ombak, bolak-balik. Bener gak? Tapi apakah ombak itu akan terus dalam? Enggak kan, ada saatnya dia tenang. Tadi Pak John juga sempat singgung tentang Tuhan Yesus menantang Petrus untuk berjalan di atas air. Kita sedang ada di dalam itu. Kita sedang terbelenggu. Kita sedang dipasung sama mindset mata kita. Kalau kita mau lihat dari Paulus dan Silas, kalau secara jasmani pasti mereka drop. Secara mental mereka pasti drop. Saya ngebayangin kalau saya ada saat itu sama mereka berdua, mungkin saya bilang, Tuhan mendingan langsung matiin saya aja deh daripada saya harus ngadepin kayak gini. Baik, yang kedua. Ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Lihat. Saya percaya saat itu, saya belum pernah sih masuk dalam sel. Saya ngebayangin dikelilingin orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Tidak sefrekuensi, bener ya. Mas Apo, Pak John mungkin yang udah pernah di dalam ngerasain. Ya gak? Kita kok kayaknya udah minoritas, di dalam tambah minoritas lagi, double minoritasnya. Bener gak? Mau ngajak doa, siapa yang mau tajak doa? Ada orang Kristen? Ada, belum tentu mau. Benar gak? Kita ngajak doa mereka bilang sok suci kamu. Sok kudus kamu. Benar? Jangankan yang ada di dalam penjara, yang di luar kita ini loh. Untuk ngajak saudara kita ke gereja aja. Gampang apa susah? Suami ngajak istri gampang apa susah? Istri yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan ngajak suami untuk bertobat gampang apa susah? Wangel. Saya baru mendapatkan sebuah mujizat besar, saudara. Setelah umur saya setengah abad, tahun lalu saya pulang ke Jakarta untuk Natalan sama papa saya. Seumur-umur saya gak pernah ke gereja sama papa saya. Saya gak pernah ke gereja. Pada saat saya pulang kemarin dengan keluarga, papa saya yang duluan nanya, malam Natal kita gereja di mana, Dek? Itu saya kayak lagi bukan disiram air tapi diguyang begini loh. Firman Tuhan bilang apa? Mata Tuhan tertuju menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati.
Sehingga dia mencurahkan. Dia kata, hari itu saya merasakan itu, saudara. 49 tahun. Doa saya supaya papa mama saya bersatu tidak terjawab. Tapi Tuhan jawab pada saat akhir hayat mama saya, papa saya datang. Mama saya dalam kondisi koma 2 tahun lalu. Papa saya baru datang. Dan kemarin jawaban doa lagi bahwa papa saya sungguh-sungguh mau ke gereja. Saya pikir cuman paling malam Natal. Malam tahun baru saya datang ke rumah lagi. Saya nggak pakai ngajak, saya cuman bilang, papa saya nanya, mau kemana? Ke gereja? Oh oke, kita ke gereja yang kemarin aja ya. Di situ saya tambah, wow, Tuhan terima kasih Tuhan. Buat saya itu sebuah mujizat, melebihi berkat jasmani. Kita terlalu terkungkung dengan selalu materi. Tapi kita melupakan ada banyak berkat yang Tuhan sedang sediakan. Pemulihan rumah tanggamu. Rekonsiliasi hidupmu sama keluargamu. Pemulihan komunikasi suami istri. Orang tua dan anak. Itu jauh melebihi doa. Saya berlutut setiap malam dulu saudara untuk berdoa. Untuk papa mama saya bersatu. Enggak, Tuhan enggak jawab. Tapi di akhir hayat mama saya, papa saya datang. Papa saya cuma bilang, Ma sudah, gak usah khawatir. Cuman gitu doang. Mama saya hembuskan nafas. Dari saya kelas 4 SD saudara. Sampai saya udah punya anak 2. Papa saya, mama saya punya cucu 6. Punya cicit 3. Baru hari itu papa mama saya ngobrol. Walaupun mama saya gak bisa ngomong. Ini yang saya mau bilang bahwa Paulus dan Silas gak pernah berpikir. Yang mereka berdua tahu cuman udah nyembah aja. Saya nggak baca di situ mereka merencanakan pada saat dipasung, pada saat dibelenggu mereka berdua merencanakan lus atau las gitu ya. Ntar masuk ke dalam kita nyembah Tuhan. Enggak dicatat, benar Pak Edi? Tidak dicatat. Tapi yang mereka tahu pada saat di dalam mereka mengambil bagian mereka memuji menyembah Tuhan. Keluar dari mulut mereka orang di dalam mendengarkan. Ada amin. Dan lihat yang terjadi. Gempa bumi hebat. Gempa bumi berbicara tentang tergoncangnya iman orang di sekeliling kita pada saat kita nyembah Tuhan. Goncangnya iblis, kaget iblis dengar orang-orang, kok orang ini lagi dibelenggu, lagi dalam kesusahan malah naikkan pujian. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Dalam masalah, dalam problema, angkat hatimu, puji Tuhan, sembah Tuhan. Lihat, iblis gemetar saudara. Surga bergema. Dan Tuhan cuma bilang, inilah anakku yang kukasihi. Amin. Next. Amsal 15:29. Hari ini ada banyak sekali firman-Nya. Pembacaan Alkitabnya hari ini akan lebih banyak Pak Edi, mohon maaf. Kayaknya ya jam-jam 12 lah Pak. Kita PA sedikit. Amsal 15 ayat 29. Yang sudah dapat bisa tolong bacakan. Katakan amin. Tuhan jauh dari orang fasik. Tapi dia dengar doa-doa kita. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, kamu orang benar, doamu didengar.
Amin. Dan percayalah Tuhan lagi nyatet nih. Tuhan lagi ngutus malaikat Tuhan mencatat itu saudara, satu persatu. Karena itu yang selalu saya pegang. Kalau Abraham apa yang dia lakukan aja Tuhan bisa perhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Berarti saya juga harus Tuhan. Saya juga harus Tuhan. Kalau Paulus dan Silas bisa terlepas dari belenggu di dalam penjara, saya juga bisa terlepas dari belenggu masalah saya Tuhan. Saya bisa terlepas dari segala sakit penyakit saya Tuhan. Paulus punya duri dalam daging. Bukan untuk membuat dia sakit, bukan buat dia drop, tapi dia percaya bahwa duri ini membawa dia semakin mencari Tuhan. Amin. Kerennya Tuhan Yesus di situ. Next, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Ya. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Amin. Firman ini nggak asing ya di telinga kita ya. Benar nggak? Tapi sudah belum kita melakukannya? Sudah belum saling mengaku dosa? Nggak usah jauh lah, nggak usah jauh komsel atau rekan sekomsel. Suami istri, anak dan orang tua, berani nggak ngaku dosa? Berat dong. Gengsi, benar ya? Ngaku dosa, wah, tar dulu. Pasti kita akan mulai bermain dengan mindset kita, mulai bermain dengan pikiran. Aku ngaku dosa sama istri, tadi dapat duit ya, tadi Pak John sempat cerita ya toh, ratusan miliar, tapi tidak menafkahi istri. Bukan suatu keputusan yang mudah untuk mengakui. Aku dapat uang segini nih. Apalagi sedang bergelut di dunia persilatan. Wah, ya rugi. Bener gak? Rugi dong katanya. Bener ya? Karena duitnya lebih di luar lebih menjanjikan. Banyak paket, hemat. Di karaoke bisa enjoy. Mengaku itu. Wah, perang dunia di rumah. Benar ya? Enggak ngaku aja pulang tengah malam. Tekondi kon. Ambumu kok sangit teman. Gitu ya. Benar ya ibu-ibu ya? Kok ambu parfum wedok iki? Ya, lagunya Ayu Ting Ting. Biasanya tak pakai minyak wangi gitu kan. Mulai-mulai kok ambune seje. Berani ngaku. Saya percaya hari itu akan terjadi UFO. Terbang. Iya kan? Di dada akan muncul 212. Wiro Sableng nih kalau. Kapak ya kan? Enggak gampang saudara mengaku dosa dia buat saudara seiman kita. Tapi itu loh firman Tuhan bilang apa? Karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Sembuh di sini saya mencatat bukan hanya sakit penyakit. Sembuh dari ketergantunganmu. Sembuh dari edikmu. Sembuh dari kebiasaanmu. Kita akan sembuhkan. Bahkan kembali ditegaskan di ayat ini, bila dengan
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin nggak tapi doanya? Jangan-jangan pada saat kita sudah mengaku dosa di komsel sama istri atau sama suami, ngedoainnya, oke, hari ini kita doain dengan benar, Tuhan ampuni dia, saya mengampuni, tapi dalam hati masih ada. Tuhan bilang ntar dulu, beresin dulu hatimu. Saya gak akan nyembuhin kamu, saya juga gak akan nyembuhin dia. Karena hati kalian juga belum benar. Ngeri saudara. Amin. Baik. Berani mengaku dosa dan saling mendoakan dengan yakin maka sangat besar kuasanya. Yesaya 41 ayat 13. Ya sekitar 2 jam lagi lah saya selesai. Haleluya. Kan gak afdol ya. Kalau orang Kristen itu gak baca firman tuh kayaknya hura-hura tok, nyanyi-nyanyi tok gitu kan. Tapi giliran dikasih firman banyak, iki ngaca firman tok ket mau iki ngocepret aya nang ngarep iki. Enggak ngerti wis ngantuk luwe wadem gitu kan. Ya. Yesaya 41 ayat 13 saya bacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Lihat baik. Seberapa sering kita bilang, Tuhan pegang tanganku tadi pujian. Bahkan tadi pujiannya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat. Bersepakat dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena dikatakan aku punya Tuhan yang besar. Sepakat gak sama Tuhan? Pengen ngalamin. Semua manusia di muka bumi pengen ngalamin mujizat. Ada amin? Pada saat kita ngedoain orang sakit, kita pengen orang itu langsung sembuh. Ada amin? Saya pernah mengalami satu hal gini, saudara, di Bali. Saya mendoakan papanya teman saya di rumah sakit Sanglah saat itu. Papanya terbaring sakit, saya datang, saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Om bangkit dan berjalan. Iman Om menyelamatkan Om, saya bilang. Bangkit, jalan. Jalan dia dalam ruangannya. Om, saya pamit pulang. 5 menit saya di luar, di telepon. Kak, Papa meninggal. Pertama. Kedua, saya di sini ada salah satu jemaat anaknya kena kanker. Di Dokter Sutomo datang saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, Tuhan angkat segala sakit penyakit. Tuhan bilang imanku menyelamatkan. Ada amin. Saya dalam nama Tuhan Yesus saya beriman seperti 4 orang yang menurunkan temannya dari atap rumah. Saya bilang sembuh, pulang, meninggal. Mulai saat itu saya gak berani doain orang. Mungkin kalau ada bapak ibu yang sakit mau lewat bypass, saya siap doakan. Sampai hari ini akhirnya saya kalau di gereja jenguk orang sakit gitu ya, saya bilang jangan saya. Saya sempat drop dengan itu. Tapi Tuhan ingatkan lagi, bukan kuasamu gitu. Mama saya doakan, saya bilang, "Ma, ayo semangat berdoa." Padahal selang udah di sini, wah,
full selang mama saya. Semangat mah, sembuh. Perempuan yang 12 tahun pendarahan aja bisa sembuh. Saya bilang, berarti mama harus sembuh. Bayangkan jumbai jubah Tuhan Yesus. Saya bilang, sampai kayak gitu. Tuhan bilang sembuhnya beda. Sembuh cara kita dengan cara Tuhan berbeda. Ada yang disembuhkan, ada. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ada hamba Tuhan yang meninggal, dibiarkan 3 hari dan didoakan oleh jemaatnya supaya bangkit. Pernah tahu? Yang angguk-angguk tahu, gerejanya gede banget. Ngitung persembahannya bisa 3 hari. Kehendak Tuhan bukan kehendak. Jadilah kehendakmu, bukan ke. Yang doa siapa? Pertanyaannya. Pada saat itu. Tuhan Yesus loh. Yang doa Tuhan Yesus loh. 100% Tuhan. Ya, 100% manusia. Tapi apa yang dia bilang? Jadilah kehendak, bukan kehendakku. Apakah saat itu Tuhan Yesus bisa lari? Sangat bisa. Benar ya? Tapi apa yang Tuhan? Apa yang sudah digariskan? Apa yang sudah Tuhan firmankan itu harus digenapi. Oke. Jadi janganlah takut karena Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Amin. Dia yang memegang tangan kananmu. Angkat tangan kanan kita sama-sama dan bilang Tuhan memegang tangan kananku. Amin. Ya. Ayat 27 sampai 29 dari Kisah Para Rasul. Kita sudah mau. Saya bacakan dengan cepat. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya. Sekali lagi saya ulang. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan ketulusan di hadapan Tuhan, ada banyak roh yang tidak senang. Amin. Peperangan kita bukan melawan darah dan tetapi melawan roh-roh dan penguasa-penguasa di udara. Akan banyak yang gak senang. Dan mereka kepanasan. Bahkan mungkin teman-teman kita pada saat kita nyembah Tuhan lagi gak terima, apa sih ini orang nyanyi aja gak jelas. Benar gak? Tetangga kita akhir-akhir ini banyak kan teman-teman yang aduh kayaknya nyanyi apa sih, apalagi anak-anak muda saat ini pasti lebih senang nonton Blackpink. Benar gak? Di Korea sana sudah mulai berkurang orang Kristen. Jangankan di Korea, di Belanda sangat-sangat berkurang. Karena apa? Dunia sedang menawarkan yang lebih keren. Banyak gereja dijual di Eropa. Karena dunia sedang menawarkan itu. Ngeri saudara. Makanya tadi saya bilang, saya sangat diberkati boleh ada malam hari ini tengah-tengah saudara. Belum tentu ada berapa miliar gereja di dunia ini. Apakah semua, coba bayangkan dalam satu hari kayak gini aja, seluruh gereja di muka bumi ini mengadakan praise and worship seperti ini. Wow, itu luar biasa pasti. Baik,
menjadi saksi Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk mengalami Tuhan. Pada saat Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian, kepala penjara memberikan hidupnya untuk dibaptis dan terima Tuhan Yesus. Amin. Ya. Dalam kata worship itu ada 7 huruf, ada 7 abjad. Oke? Yang pertama W. W itu artinya whole. Whole itu seluruhnya, seutuhnya. Gitu saudara. Penyembahan itu harus dengan keseluruhan hidup kita, tidak bisa setengah-setengah. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, seutuhnya. Ya. Nyembah Tuhan jangan setengah-setengah. Seutuhnya, dengan keseluruhan. Gitu saudara ya. Ayatnya ada di mana? Itu ada di Markus 12 ayat 33. Markus 12 ayat 33. Yang sudah bisa katakan amin. Yang aminnya paling keras bisa boleh berdiri dan bacakan. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dikatakan, dan segenap jiwamu. Berarti kita nyembah Tuhan gak boleh setengah-setengah. Ada banyak hari-hari ini orang yang rajin gereja, rajin. Komsel rajin. Ibadah setiap minggu kalau ada 10 kali hadir. Maha hadir gitu ya. Kalah koran. Gitu kan. Tapi apa yang dicari? Pada saat masuk pintu gereja, apa yang kita cari? Nyembah Tuhan dengan segenap hati, atau karena keren pemusiknya, pemujinya, lampu. Benar gak? Anak muda sekarang lagi banyak ditawarin kayak gitu. Hingar-bingar di luar sana. Gereja menjadi bagian dari entertain. Berharap jemaat terberkati. Jemaat, amin. Semua yang ada di dalam ruangan ini, bahkan jemaat di gereja ini, semua punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Di luar sana banyak banget. Dunia sedang menawarkan itu, saudara. Apakah kita worship dengan seutuhnya, dengan ketulusan hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dan segenap roh kita? Atau cuman karena senang duk ya, keren. Lompat-lompat. Keluar dari pintu gereja sama aja, balik lagi. Masalahku kok mau gak selesai ya? Pulang rumah paling mangan opo ya? Bensin motor tinggal 1 kotak. Tuhan tolong isiin bensin. Kata Tuhan, emang aku Pertamina? Kan Tuhan bisa, kadang konyol, orang Kristen itu kadang konyol. Konyol dan kurang ajar. Sudah tahu bensinnya tinggal 1 strip, mbok ya pas berangkat ngisi. Enggak, saya beriman.
pulang gereja bensinnya full. Hello. Itu namanya iman yang goblok. Benar gak? Tuhan kasih kita akal. Tuhan kasih kita hikmat. Yang mbok pakai hikmatnya. Boleh beriman tapi jangan goblok. Kan gitu. Ini yang sering terjadi. Pengen pulang ibadah mendapatkan sebuah jawaban yang atas masalah kita yang wah ini jawabannya. Bukan di situ tempatnya kalau buat saya. Hari Minggu tempatnya kita mengucap syukur. Penyertaan Tuhan 1 minggu. Mujizat Tuhan setiap hari. Amin. Tapi ada kan hari Minggu mengalami mujizat kesembuhan? Iya. Itu kehendaknya Tuhan, bukan kehendakmu. Orang Kristen akhir-akhir ini lebih sering nyetir Tuhan. Ada amin? Sudah pelayanan ke desa-desa, sudah pelayanan keluar masuk penjara. Wow, ngeri bener. Ya kan? Tumpang tangan orang lumpuh jalan gitu kan. Wow. Terus mulai ngatur Tuhan. Saya ngebayangin gini, Tuhan turun terus bilang, ditoyor gitu ya. Lu siapa? Benar gak? Nafasmu aja aku yang hembuskan. Lihat. Berhentilah mulai malam hari ini ngatur Tuhan. Datang dengan sikap hati yang benar. Aku datang malam praise and worship karena temanya aja udah praise and worship. Berarti aku pengen memuji dan menyembah Tuhan nih. Dengan apa? Segenap hatiku. Urusan mujizat Tuhan terserah. Itu hakmu Tuhan, bukan hakku. Itu bagianmu Tuhan. Amin. Oke. Huruf yang kedua adalah O. Obedience. Obedience adalah sebuah ketaatan. Taat penyembahan harus disertai dengan ketaatan. Korban bakaran tidak dapat menggantikan ketaatan. Katakan tadi di situ. Di Markus 12 ayat 33. Persembahkan hidupmu. Whole life. Dengan taat. Persembahkan. Naikkan pujian dengan ketaatan. Yang ketiga, relationship. Ada hubungan. Penyembahan adalah sebuah pertemuan antara kita dengan Tuhan. Dalam Keluaran 33 ayat 13. Bisa tolong? Keluaran 33 ayat 13. Oke, saya bacakan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, mu-nya besar saudara, diberitahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap dapat mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Amin. Mu-nya besar. Bukan mu-nya pendeta. Bukan mu-nya gembala. Bukan mu-nya pemimpin pujian. No. Bangun relationship. Masuk pintu ini. Bangun relationship dulu sama Tuhan. Bahkan mungkin pada saat berangkat. Saya percaya setiap kita berangkat tadi berdoa. Amin. Ada yang gak berdoa? Habis ini Pak Edi tolong doakan. Pasti berdoa dong. Tuhan sertai. Bahkan mungkin ada yang tadi juga. Saya sering. Ini saya sering. Kalau mulai gerimis saya bilang, Tuhan kirimkan tiang api gitu ya.
supaya menghalau gitu kan. Tiang awan gitu menyertai saya. Hujan ini digeser Tuhan. Konyol nggak? BMKG aja masih salah kan? BMKG loh yang belajar tuh berapa tahun mereka sekolah masih salah. Terus kita dengan konyol kadang minta, Tuhan singkirkan hujan ini, saya mau ke gereja. Tuhan bilang, di motormu ada jas hujan nak. Benar gak? Terus gara-gara hujan kamu gak ke gereja. Nanti giliran panas. Tuhan kirimkan hujan panas Tuhan. Tuhan jawab lagi. Lihatan kiri kananmu sawah udah menguning tak kasih hujan kamu mangan opo. Benar? Kadang kita konyol. Ya itu tadi, ngatur Tuhan. Pengennya mau-mau kita. Jadi bangunlah hubungan intim itu dari rumah, bangun pagi. Ini yang sering saya sharing. Semenjak saya bertobat, saya gak akan pernah berhenti cerita ini. Tahun 2000 saya bertobat, saya mengambil sebuah keputusan. Bangun pagi, saya lebih dulu mengucap syukur, baca firman. Hari-hari ini, zaman 2000 itu belum ada handphone canggih kayak sekarang, Android. Bener ya? Untuk masukin firman Tuhan di handphone gak muat. Bacanya juga mercing-mercing matanya. Layarnya kecil. Hari-hari ini mana ada orang ke gereja bawa Alkitab buku. Bener? Semua handphone suci, tablet suci. Ya, benar ya? Itu yang gak salah, gak dosa. Enggak ditulis kok dari Kejadian sampai Wahyu. Benar gak? Gak ditulis. Tapi ini lebih kejam dari narkoba. Bangun tidur yang pertama dicari apa? Terima kasih atas kejujurannya. Tuhan mencatatnya menjadi sebuah kebenaran. Menggenapi firman yang tadi loh, mengaku dosa loh di hadapan. Benar gak? Yang duluan kita cari handphone. Ngapain? Itu tadi, lihat WA. Yang anak muda scrolling, stalking. Benar? Apalagi kalau lagi jauh gitu, seumpama Pak Edi pelayanan keluar kota, bener gak? Pagi, ibu, Pak Edi bangun, ambil handphone, kudu ngabari bocor. Ma, ojo lupa berdoa ya, aku mau pelayanan. Saya melakukan itu. Semenjak saya bertobat, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai hari ini saya setiap bangun pagi sebelum kaki saya injak tanah, saya harus naikkan syukur. Saya harus ambil handphone saya baca firman. Enak loh jadi orang Kristen zaman sekarang, bener gak? Mau renungan firman Tuhan model apa di handphone? Ada semua. Saya pakai di Alkitab ada namanya YouVersion. Di YouVersion itu kita mau baca yang tentang apa dalam 1 minggu, rencana itu bisa. Sudah dikasih kemudahan, masih aja bangun tidur ya itu tadi ngecek WA. Ini proyekku yang kemarin udah goal belum ya? Iki wong iki wes jadi deal nggak ya? Gitu kan? Benar nggak? Padahal Tuhan, firman Tuhan yang saya tahu dan saya ingat kesusahan sehari untuk jadi nggak
Gak usah takut. Saya mau bilang buat saudara, semenjak 2010 saya berhenti bekerja. Saya mengambil keputusan untuk menjadi bapak rumah tangga. Dan saya menyerahkan hidup saya, walaupun saya bukan full timer, saya full heart melayani Tuhan. Toh Tuhan pelihara. Saya cuman yang saya tahu gini, saat saya mengambil bagian saya melayani, Tuhan suruh, saya sedang memiutangi Tuhan dan Tuhan tidak senang itu. Bagiannya Tuhan. Anak saya kuliah, mau masuk kuliah, tahu ya sekarang orang tua zaman sekarang gak kayak orang tua kita dulu, saudara. Orang tua zaman dulu bilangnya apa? Susah ngasih makan. Kalau orang tua sekarang susah nyekolahin. Itu Tuhan pelihara. Amin. Baik. Relationship. Yang selanjutnya, sebentar. S, yang keempat, spirit and truth, artinya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan harus dalam roh dan sebab Allah itu adalah roh dan maha hadir. Amin. Itu bisa saudara baca di Yohanes 4 ayat 24. Saya cepat aja. Huruf yang selanjutnya H, Haner, yang artinya sujud dalam penyembahan adalah sikap tubuh pada saat kita berhadapan dengan keilahian dan kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sujud secara hatimu di hadapan Tuhan, penundukan diri. Saya suka gemes gitu ya, saya worship leader, suka gemes. Di gereja kalau worship leader itu nyuruh, mari saudara kita tepuk tangan. Waduh, jemaat kayaknya susah banget untuk tepuk tangan. Kayak pakai cincinnya Hotman Paris semua kayaknya, ya kan? Untuk tepuk tangan tuh berat banget, atau jempolnya cantengan gitu ya. Ayo kita sama-sama melompat, kayaknya kayak lagi dipasung gitu untuk melompat, susah banget. Pada saat nyembah, catat baik. Sering banget kan worship leader bilang, mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Itu jemaat ada yang gini. Noleh kiri kanan. Lihat temennya atau suaminya atau istrinya. Kalau istrinya udah angkat tangan gini, sudah cukup, kata suami. Istri saja, Tuhan juga tahu hati saya. Benar ya? Susah banget, saya sering gemes gitu. Capek ngelihatnya gitu ya, jemaat. Kalian datang ini berarti harus satu komando dong ya, semua masuk pintu ini harus ngikutin WL, nyembah itu harus angkat tangan sama-sama. Kan lucu ya. Coba sekali-sekali, saya pengen sekali-sekali itu ya, uji coba. Pengen bilang, hormat gerak, pengen tahu jemaat hormat apa enggak ya. Atau istirahat di tempat gerak gitu. Apakah perlu seperti itu? Jadi mulailah persiapkan hati kita bahwa kita menyembah dengan sujud. Pikiran kita sujud di hadapan Tuhan. Hati kita sujud tersungkur. Walaupun tidak secara jasmani kita tersungkur. Tapi hati dan pikiran kita sujud di hadapan Tuhan. Merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. I. Intimate. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Berbicara worship itu berbicara tentang intimate, sebuah keintiman. Penyembahan itu harus ada keintiman. Kalau enggak, ya enggak bisa. Akan jadi penyembahan yang palsu. Akan jadi layar ini cuman jadi karaoke. Worship leader di depan ini semua jadi kayak LC.
Itu yang sering buat saya menangis. Tuhan, kenapa ya? Kok kayak susah banget membangun keintiman sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang aku ada loh. Aku ada di dalam. Ayo bangun itu. Worship, nyembah aku. Terakhir, P. Proclamation. Yang artinya memproklamirkan atau menyatakan kebaikan dan kehebatan Tuhan melalui penyembahan kita. Ayatnya ada di Kisah 16 ayat 25 sampai 34 tadi. Memproklamirkan, bahasa rohaninya apa ya? Prophetic word. Ya, memperkatakan. Pada saat tadi kita menyembah tadi, aku punya Tuhan yang besar. Itu kita lagi memproklamirkan bahwa iblis, dengar baik, Tuhan gue lebih besar. Amin. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Selanjutnya dikatakan apa? Di mana? Pernah gak beriman bahwa pada saat menaklukkan musuh di bawah kakiku, mulai besok nyanyi bilang, iblis, tempatmu di telapak kakiku. Gak bisa kamu mengintimidasiku. Amin. Proklamirkan pujian itu dengan iman kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita. Baik. Saya mengundang setiap kita malam hari ini tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa, saya mengundang para pemuji, mari kita sama-sama naik. Mari, renungkan dengan baik, dengan segenap hatimu, dengan utuh. Menyembah Tuhan di dalam keutuhan. Dengan seluruh segenap jiwamu. Menyembah Tuhan di dalam ketaatanmu. Dan bangun relationship itu sama Tuhan malam hari ini. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sujud dan menyembah Tuhan. Tundukkan hatimu. Egomu tanggalkan. Kesotauan kita tanggalkan. Kesombongan kita tanggalkan malam hari ini. Dan bangun. Intimate itu sama Tuhan. Ambil waktu yang terbaik malam hari ini. Proklamirkan. Perkatakan. Masalah engkau kecil. Tuhanku lebih besar. Iblis, dengar baik, tempatmu di telapak kakiku. Sebab dia Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Yang tak dapat ku mengerti. Pujian ini, setiap kata, setiap kalimat katakan, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli,
antara kita yang datang. Ada masalah yang begitu berat, menjadi sebuah kesesakan dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam jiwamu. Bahkan mungkin itu melemahkan rohmu. Mari saudara, saya gak pengen bikin kita melo dan raung-raung malam hari ini. Tapi biarkan dan izinkan Roh Kudus bekerja. Dan izinkan tangan Tuhan yang turun menjamahmu. Dan izinkan Roh Kudus yang berbicara kepada kita malam hari ini. Persembahkan hidupmu dengan seutuhnya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini yuk. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, yes Lord. segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah. Tuhan taruhkan satu hal, saudara. Responi hadiratku dengan benar malam hari ini. Responi hadiratku dengan benar. Jangan batasi pekerjaan Roh Kudus malam hari ini. Bebaskan rohmu. Yang mau nangis, nangis kata Tuhan. Yang mau angkat tanganmu tinggi di hadapannya dan katakan, Tuhan, aku tahu Engkau peduli atas hidupku.